pelajaran mendasar yang harus kita tahu. Tapi kita harus perlu belajar bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Kamu begini karena dosamu, kamu begini karena kesalahanmu, kamu begini karena tidak taat, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Penderitaan yang Tuhan berikan bukan semata-mata karena Tuhan tidak suka dengan umatnya. Itu karena Allah menciptakan dunia ini melalui dua hal. Pertama, melalui firman-Nya, dan kedua, melalui rohnya. Logos. Apa itu logos? Firman itu sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Apa karya Yesus? Dalam kodrat keilahiannya, Dia menciptakan segala sesuatu. Ya, bagaimana Tuhan menyertai? Bagaimana Roh Kudus berdiam dalam hidupmu? Bagaimana Roh Kudus itu tidak meninggalkan kita? Tapi di Ibrani ini dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Roh Kudus tidak mau di tempat-tempat yang jorok, Dia tidak mau. Jadi jangan biarkan Roh Kudus pergi. Apakah kita memiliki hikmat, bijak seperti Elihu? Apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya cara. Mungkin itu caranya Tuhan, supaya engkau lebih bergantung kepada-Nya. Baik, Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ada sukacita hari ini. Amin. Baik, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita membawa seluruh tubuh jiwa raga kita kepada Tuhan. Di sepanjang bulan kita sudah lewati bulan September. Sudah awal bulan Oktober dan kita sudah menjalani. Bapak Ibu, jika kita berpikir apakah kita menjalani hidup itu dengan kekuatan kita atau dengan kehebatan kita, saya rasa itu mungkin karena kuasa Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan kita hari ini boleh ada sampai hari ini. Karena itu Bapak Ibu, patutlah kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena kasih Allah, kemurahan Allah dalam hidup kita terlalu besar, dan mungkin itu tidak kita bisa balas selain kita mempersembahkan hidup, tubuh, jiwa raga kita untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan, kita beribadah kepada Tuhan. Jika mungkin ada hal-hal yang mengganggu, ada handphone yang masih nyala atau alat-alat elektronik yang bisa mengganggu kita, mari kita silent, kita matikan dulu sebentar agar kita fokus untuk kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian Bapak Ibu. Rohmu yang hidup. Oh
bersama-sama dalam doa pembukaan berfirman-Lah ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari tetap kita dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan Bapak Ibu. Dan di akhir pujian, Ibu Kepala yang membawa kita doa penyerahan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri. Mari menyanyikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita puji, kita sembah Tuhan. Kita katakan, ku rindu setiap waktu. Setiap waktu hidup
Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah 1 minggu lamanya Tuhan kami boleh menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan kesehatan hanya daripada-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan berkat-berkat yang Kau curahkan Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami kembali boleh datang Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Bapa. Engkau yang bertahta Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan untuk boleh melayani. Kau berkati hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Engkau disukakan Tuhan dengan pelayanan kami Bapa. Kami berdoa terutama untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mangali Harefa yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hidupnya Tuhan, Kau berkati lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan berasal dari kekuatannya, bukan berasal dari kepintarannya Bapa, tapi benar-benar Engkau berbicara Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan dikuatkan, dipulihkan, disegarkan Tuhan oleh makanan rohani hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan pulang dari tempat ini tidak sia-sia Bapa, mendapatkan sukacita penuh Tuhan daripada-Mu. Setiap permasalahan diberikan solusi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yeah.
masih mau bersorak untuk Tuhan Bapak Ibu? Amin. Kalau begitu kita tetap bersorak, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita sambil kita bersorak untuk Tuhan, kita bersuka cita untuk Tuhan. Dan nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Ibu P. Pendeta Hareva untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita angkat pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini pada hari ini Tuhan, bukan karena kuat hebat kami, melainkan karena anugerah-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan, karena setiap rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan. Besar kecilnya setiap persembahan kami, kiranya ajar kami untuk tulus ikhlas memberikan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, juga mau berkati petugas kolektan yang akan menyampaikan dan membawakan
kantong kolektor Tuhan, biar kiranya pelayanannya boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita kumpulkan persembahan kita. Sambil kita kumpulkan persembahan kita, dan kepada yang bertugas nanti menyiapkan, dan kita akan pujian. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, pendengaran kita. Biarkanlah firman Tuhan boleh kita dengar, menyegarkan jiwa kita. Yakin Bapak Ibu, melalui firman Tuhan kita bisa dikuatkan, dipulihkan, bahkan disegarkan hidup kita. Mari saya undang bersama-sama bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Kita katakan, Roh Kudus, ku haus. Biarkan Roh Kudus memenuhi.
Shalom. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita kembali bisa beribadah di tempat ini, dan baiklah kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang bisa menyempurnakan ibadah kita, dan semoga nanti kita boleh pulang dari tempat ini dengan hati yang damai, hati yang sukacita. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah Roh Kudus, pemberi hidup. Kita akan baca dari Ayub pasal 33 ayat 4. Ayub pasal 33 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi tema firman Tuhan, Roh Kudus pemberi hidup. Pertanyaannya, kok bisa Roh Kudus bisa memberikan hidup? Kan dikatakan yang memberikan hidup itu Allah. Dikatakan juga yang memberikan hidup itu Yesus. Sekarang dikatakan Roh Kudus pemberi hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan pelajaran mendasar sebenarnya bagi kita orang-orang Kristen. Ya. Pelajaran mendasar yang harus kita tahu. Karena ini kadang-kadang yang digoreng oleh orang-orang luar sana, mengatakan bahwa kita itu punya 3 Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa memahami keimanan kita, maka kita juga akan mengiyakan itu, bahwa iya memang saya punya 3 Tuhan. Tapi kita harus perlu belajar bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bukan dalam arti 3 Tuhan. Itu bukan jumlah Tuhan, tapi kita belajar tentang bagian-bagian di dalam diri Allah itu sendiri. Nah, kalau dikatakan Allah pemberi hidup, ya. Kalau dikatakan Yesus memberi hidup, iya. Kalau dikatakan Roh Kudus memberi hidup, iya. Kenapa? Memang itu satu. Nah, kita harus memahami ini. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohi. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini konteksnya ketika Ayub itu sedang dalam penderitaan. Lalu awalnya datang 3 teman-temannya. Siapa teman-teman Ayub? Kita pasti semua udah tahu. Yang pertama siapa? Elifas. Yang kedua Bildad. Yang ketiga Zofar. 3 ini teman baiknya Ayub. Waktu Ayub masih baik-baik saja, masih sehat-sehat, apalagi waktu Ayub di saat itu dia orang terkaya di bagian wilayah itu, maka inilah teman-teman baiknya. Teman-teman baik Ayub yang selalu dekat dengan setia kepadanya, yang selalu datang berkumpul dengan Ayub, yang mungkin selalu datang memberikan support kepada Ayub. Tapi ketika Ayub jatuh dalam penderitaan, apa yang dilakukan oleh teman-teman Ayub? Justru mereka menuduh Ayub. Kamu begini karena dosamu, kamu begini karena kesalahanmu, kamu begini karena tidak taat, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kalau saya di posisi Ayub, saya pasti kecewa. Kok punya teman bukan justru mensupport saya? Kok punya teman bukan justru memberikan saya kekuatan, memotivasi saya? Malah kok menyalahkan saya? Tapi Ayub memang yang dia tahu itu semua rencana Allah, dia juga tidak menyalahkan teman-temannya. Dan Ayub mengatakan, ya, ini saya harus terima. Saya sudah menerima banyak yang baik dari Tuhan. Masa penderitaan yang begini aja saya tidak mau terima. Jadi Ayub pun tidak marah ketika ketiga temannya ini istilahnya mengkhianati dia lah, menuduh dia, dan bahkan menjatuhkan mentalnya Ayub. Nah, jadi 3 teman setia Ayub bukannya malah mensupport,
bukannya malah menguatkan Ayub, justru ketiga temannya ini menjatuhkan mentalnya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pemuda bijak namanya Elihu. Nah, Elihu ini setelah teman-teman Ayub ini datang, Elihu datang. Dia datang kepada Ayub. Elihu ini adalah pemuda yang bijaksana. Dia mengatakan kepada Ayub. Dia memberikan pandangannya tentang penderitaan. Dia mengatakan bahwa penderitaan yang Tuhan berikan itu bukan semata-mata itu hanya hukuman. Penderitaan yang Tuhan berikan bukan semata-mata karena Tuhan tidak suka dengan umatnya, tapi penderitaan yang Tuhan izinkan terkadang itu supaya umatnya itu lebih mendekat kepadanya. Itu merupakan suatu teguran supaya umatnya itu lebih bergantung kepada Tuhan. Elihu mengatakan, kalaupun ada penderitaan, itu semata-mata untuk menguji kualitas iman daripada umatnya. Jadi dia punya pandangan yang begitu bijak. Beda dengan teman-temannya Ayub. Justru Elihu sebagai seorang anak muda, dia memberikan pandangan-pandangan yang sangat bijaksana. Makanya dia mengatakan kepada Ayub, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa telah membuat aku hidup. Elihu mengatakan bahwa penciptaan manusia itu berasal daripada Roh Allah. Kehidupan itu berasal daripada nafasnya Allah. Ini pernyataan Elihu. Apa maksudnya di sini? Bahwa kalau engkau itu hidup, itu dari Roh Allah. Kalau engkau bisa bernafas, itu dari nafasnya Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita komplain dari Allah. Itu yang Elihu katakan kepada Ayub dalam dialog mereka. Elihu sama sekali tidak menyalahkan Ayub. Elihu sama sekali tidak mengatakan itu karena dosamu. Tapi dia mengatakan inilah cara Allah. Allah punya cara untuk menguji kualitas keimanan kita. Allah punya cara supaya kita lebih bergantung kepadanya. Allah punya cara supaya kita lebih mendekat kepadanya. Dan itulah semakin memotivasi Ayub, bahwa apa yang Ayub alami saat itu bukan semata-mata karena dosanya, bukan semata-mata karena dia membangkang dari Tuhan, bukan seakan-akan karena dia menyakiti hati Tuhan, tidak. Tapi inilah merupakan suatu cara Allah untuk mendekatkan dia kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau punya teman yang mungkin engkau menganggap temanmu itu selama ini setia, teman sejati, teman yang selalu ada bersamamu, tapi ketika engkau jatuh dalam masalah, lalu temanmu akan menghindarimu, lalu temanmu datang menuduhmu, lalu temanmu ini yang engkau agung-agungkan, yang engkau bangga-banggakan selama ini, teman baikmu, tiba-tiba dia datang menyalah-nyalahkanmu. Jangan kecewa. Itu sudah dialami oleh Ayub. Jangan kecewa. Itu memang Tuhan pakai orang tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas imanmu, untuk lebih mendekatkan engkau kepada Tuhan. Artinya bahwa tidak ada satupun yang bisa kita banggakan, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan di atas bumi ini selain daripada Tuhan. Anak pun, istri pun, suami pun, orang tua pun, belum tentu mereka ada ketika kita dalam kesesakan. Mungkin ada, istri mungkin, suami mungkin, tapi pasti ada aja yang mungkin juga dia tidak mau ada ketika kita dalam kesesakan. Tetapi Allah kita, dia selalu ada buat kita semua. Amin. Nah, bagaimanapun teman yang kau banggakan, pimpinan yang kau banggakan, anak buah yang kau banggakan selama ini, teman yang kau banggakan selama ini, belum tentu dia setia ketika engkau terpuruk.
Ini buktinya. Ayub. Ketika dia jatuh, ya ternyata teman-temannya tadi dia bangga-banggakan. Ayub, itu karena elu. Yub, itu karena dosamu. Yub, karena kamu, dan karena kamu. Bukan dia memberikan support, malah bukan dia memotivasi, menyalahkan dan menyalahkan. Elihu yang begitu luar biasa, dia mengatakan, Roh Allah telah membuat aku. Artinya, kalau Roh Allah yang telah membuat aku, apa yang perlu saya komplain kepada Allah? Orang rohnya dia yang membuat aku kok. Kalau dia membuat aku, berarti dia tidak mungkin membinasakan aku. Amin? Amin? Kalau nafasku itu dari nafas yang Maha Kuasa, tidak mungkin dong dia menyia-nyiakan nafasnya yang ada dalam hidupku. Itu pandangannya begitu bijaksana dan luar biasa. Nah, pernyataan ini, Elihu ini merupakan, kalau kita lihat ini pernyataan ini puisi paralelisme. Apa itu puisi paralelisme? Kebenaran yang sama diucapkan dengan istilah yang berbeda. Coba lihat. Roh Allah telah membuat aku. Nafas yang Maha Kuasa yang membuat aku hidup. Berarti Roh Allah itu sama dengan nafas yang Maha Kuasa. Roh Allah itu sama dengan nafas yang Maha Kuasa. Ini merupakan puisi paralelisme. Kebenaran yang sama, tapi diucapkan dengan istilah yang berbeda. Ya, kalau kita baca di kitab Ayub itu, ini berupa puisi kata-katanya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang Maha Kuasa telah membuat aku hidup. Ini puisi paralelisme. Sama aja itu. Roh Allah itu sama dengan nafas yang Maha Kuasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana Roh Allah itu memberikan kita hidup? Bukankah Allah yang memberikan kita hidup? Saya mau sampaikan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu. Firman keluar dari Bapa, Roh keluar dari Bapa. Artinya, apa yang keluar dari Bapa itu adalah Dia sendiri. Ini ya, saya menyampaikan dengan kalimat yang sangat sederhana. Apa yang keluar dari diri Bapa itu Dia sendiri. Nah, kalau dikatakan Roh itu mencipta, ya memang itu dari diri Bapa sendiri. Dan boleh kita baca begini, ya. Dari Mazmur pasal 33 ayat 6 boleh kita baca. Mazmur pasal 33 ayat 6 dikatakan di sini, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi Allah menciptakan dunia ini melalui dua hal. Pertama, melalui firman-Nya, dan kedua, melalui Roh-Nya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Kok bisa firman Tuhan, langit telah dijadikan? Nah, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Jadi Allah itu, kalau kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan dengan firman. Firman yang dimaksud di sini adalah Logos. Apa itu Logos? Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu yang diciptakan. Nah, kadang-kadang kan orang di luar sana menuduh begini, apa karya Yesus? Kamu bilang Yesus Tuhanmu, apa karya Yesus? Emangnya Yesus itu menciptakan apa? Nah, dia tidak paham. Yesus di dalam kodrat keilahiannya, dia menciptakan segala sesuatu. Karena kenapa? Firman itu sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Sebelum dunia dijadikan, dia pun sudah ada. Kenapa? Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, di Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Oleh Dia di sini firman. Firman yang dimaksud di sini adalah Yesus.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, tanpa logos itu, Yesus itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi kalau ditanya, apa karya Yesus? Ini pertanyaan orang bodoh sebenarnya. Apa karya Yesus? Emangnya Dia menciptakan apa? Memang dalam kodratnya sebagai manusia, Dia tidak menciptakan apa-apa. Tapi dalam kodrat keilahiannya, Dia menciptakan segala sesuatu. Dia pencipta alam semesta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Siapa firman yang masuk? Logos. Firman yang telah menjadi manusia. Dan tanpa Dia, tanpa logos itu, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, saudara saya, yang menciptakan siapa? Yesus. Tanpa Yesus, saudara tidak ada. Tanpa Yesus, saya tidak ada. Tanpa Yesus, segala sesuatu ini tidak ada. Ya, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, dan nafas dari mulutnya segala tentaranya. Artinya apa? Dia menciptakan dengan firman-Nya, dan Dia menghidupkan dengan nafas dari mulutnya. Contohnya saja, ketika Adam diciptakan oleh Allah sendiri, lalu Dia menghidupkan dengan apa? Dengan nafas dari mulutnya, dengan rohnya. Tanpa roh Allah, Adam tidak akan bisa hidup, tidak akan jadi apa-apa. Ya, jadi Allah menciptakan dunia ini melalui dua hal. Pertama melalui firman-Nya, dan kedua melalui rohnya. Amin. Jadi makanya tadi tema itu Roh Kudus pemberi hidup. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara, saya, dan kita semua tidak akan bisa menikmati kehidupan saat ini. Ya, saudara dan dikasihi Tuhan, kita coba belajar, kita coba mengulik sedikit eksistensi daripada Roh Kudus. Kita baca dari Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan, Roh Allah itu keluar dari Bapa. Rohnya sudah ada di dalam diri Bapa sejak kekal, makanya rohnya disebut roh yang kekal. Ibrani pasal 9 ayat 14. Silakan dibuka. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ayo cepat. Nah, katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan di sini bahwa roh Allah itu keluar dari Bapa, dan rohnya sudah ada dalam diri Bapa sejak kekal. Dikatakan apa nih? Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Roh yang kekal. Kekal itu artinya bahwa sudah ada sejak kekekalan. Nah, ini kalau kita bicara Allah Tritunggal itu nggak ada yang duluan-duluanan. Nggak ada duluan Bapa baru menyusul firman-Nya, baru menyusul rohnya. Tidak. Itu semua berbarengan. Tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Makanya roh Allah itu keluar dari Bapa, tadi saya sampaikan, keluar dari Bapa, dan rohnya itu sudah ada dalam diri Bapa sejak kekal. Kalau sedetik saja rohnya itu tidak ada dalam diri Bapa, maka Bapa itu sempat mati. Ya, makanya dikatakan rohnya itu disebut roh yang kekal. Jadi roh Allah itu disebut roh yang kekal. Itu ya, eksistensi yang pertama. Keberadaan Roh Kudus yang pertama itu adalah roh Allah itu roh yang kekal. Lalu yang kedua, coba kita buka di Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Ya, jadi ini eksistensi yang berikutnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, berarti Roh penghibur, Roh Kudus itu, yang penghibur itu, yang Dia utus itu datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi yang bersaksi tentang Bapa itu adalah Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu. Tidak ada Bapa itu langsung bersaksi, nggak ada. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus punya tugas masing-masing. Yang menghibur itu ya Roh Kudus. Yang bersaksi itu ya Roh Kudus. Ya, jadi itu eksistensi yang kedua. Dan berikutnya Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kristus keluar dari Allah, berarti Dia ada di dalam Allah. Ya, saudara dikasihi Tuhan, eksistensi daripada Roh, intinya itu bahwa Dia itu ada di dalam diri Bapa dan Dia keluar dari diri Bapa. Kenapa firman itu, kenapa Yesus itu dikatakan anak Allah? Karena Dia keluar dari Bapa. Nah, pertanyaannya sekarang, Roh ini kan keluar juga dari Bapa. Apakah Roh Kudus juga dikatakan anak Allah yang kedua? Kan anak Allah yang pertama Yesus. Lalu apakah Roh Kudus ini dikatakan anak Allah yang kedua? Nah, ini sering ditanyakan seperti ini. Dan kadang-kadang orang Kristen bengong-bengong jawab, oh iya ya, Yesus itu kan keluar dari Bapa, makanya dikatakan anak. Roh kan keluar dari Bapa, berarti jangan-jangan juga Dia anak. Saudaraku, apakah Roh Kudus anak Allah yang kedua? Jawabannya bukan. Itu jawabannya. Kalau ditanya apakah Roh Kudus anak Allah yang kedua? Jawabannya satu, bukan, titik. Tidak ada koma. Ya. Walaupun Roh Allah itu keluar dari Bapa dan firman, yaitu Yesus juga keluar dari Bapa, tapi Roh Kudus tidak dikatakan anak Allah. Kenapa? Karena mereka keluarnya itu berbeda fungsi. Perhatikan, berbeda fungsi. Firman keluar untuk apa? Untuk menyatakan Bapa. Tolong digarisbawahi. Firman keluar dari Bapa, tujuannya apa? Untuk menyatakan Bapa. Makanya dikatakan anak. Tetapi Roh Kudus keluar dari Bapa untuk apa? Untuk menghembuskan kuasa atau kehidupan. Yang satu tadi untuk apa? Untuk menyatakan Bapa, tetapi Roh Kudus itu keluar untuk menghembuskan kuasa atau kehidupan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Walaupun sama-sama keluar dari Bapa, tapi Roh Kudus bukan anak Allah. Kenapa? Karena mereka keluar dari Bapa dengan berbeda fungsi. Harap kita memahami semua ini, ya. Semua kita bukan jadi orang Kristen yang bengang-bengong, bukan orang Kristen yang tidak bisa menjelaskan keimanan kita sendiri. Jangan kita kebanyakan nonton TikTok, jangan kita kebanyakan nonton YouTube, jangan kita kebanyakan nonton berita-berita yang lain daripada belajar firman Tuhan. Sekarang saudara, kalau misalnya saudara berat untuk buka Alkitab, sekarang gampang kok. Tinggal buka TikTok tentang ajaran Kristen, kamu tinggal dengerin. Oke lah, malas lihat, taruh aja, tinggal dengerin. Minimal adalah yang nyangkut. Daripada nonton TikTok yang agak jelas, daripada nonton TikTok hanya lucu-lucuan, lebih baik belajar tentang keimanan. Jangan nanti sekali ditanya,
hal yang jarang kita dengar, bingung. Kamu punya Tuhan 3. Oh iya ya. Kok kamu sembah Yesus sih? Dia kan manusia. Kan yang menyembah manusia itu kan musyrik. Oh, iya juga ya. Iya juga. Kenapa? Dia nggak mau belajar. Ya. Saya banyak belajar dari TikTok juga saya belajar. Selain saya belajar dari Alkitab, belajar dari TikTok, belajar dari buku-buku teologi, saya pelajari. Pengajaran Ortodoks bagus, pengajaran Katolik itu bagus, pengajaran Protestan bagus. Ada sih yang kurang tepat-tepat, itu jangan ambil yang kurang tepatnya. Belajar yang benarnya. Sinkronkan dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, ayo, belajar. Jadi jadilah orang-orang Kristen yang berintegritas. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi Roh Kudus itu bukan anak Allah yang kedua. Kenapa? Walaupun keluar dari Bapa, tapi dia berbeda fungsi dengan Kristus, Yesus atau firman Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian Roh Kudus kita pastikan bukan anak Allah yang kedua. Karena Allah tidak punya anak yang kedua, tapi anak tunggal satu-satunya. Ya, anak tunggal satu-satunya. Kalau dikatakan itu anak-anak Allah, beda dengan anak tunggal satu-satunya. Anak-anak Allah itu ya kita orang-orang kudus, itu anak-anak Allah. Tapi anak tunggal Allah itu adalah Yesus Kristus. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit apa peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kan tadi saya katakan Roh Kudus itu pemberi hidup. Nah, sekarang apa peran Roh Kudus itu dalam diri orang percaya? Yang pertama, ya, hanya 2 saya sampaikan di sini. Peran Roh Kudus dalam diri orang percaya itu, pertama itu sebagai materai. Apa yang maksudnya sebagai materai? Materai bahwa orang-orang percaya telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, itu peran Roh Kudus. Jadi dimateraikan. Ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, maka dimateraikan dengan Roh Kudusnya. Kemudian jaminan dari keselamatan penuh kita. Ya, dan Roh Kudus yang bersaksi kepada roh kita. Itu Roh Kudus yang bersaksi kepada roh kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Ya, Roh Kudus itu yang bersaksi kepada roh kita bahwa kita ini yang telah percaya kepada Allah, ya, akan menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah percaya, sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, maka dimateraikan itu kita menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri kita, ya dia tidak akan bersaksi kepada roh kita. Ya. Kenapa Roh Kudus tidak dalam diri kita? Ya ketika hidup kita, hati kita tidak sesuai dengan kebenaran, maka Roh Kudus itu tidak akan berdiam dalam diri kita. Bagaimana dia bersaksi dengan roh kita? Ya, kalau engkau mau Roh Kudus itu bersaksi dengan rohmu, ya hidup benar. Ketika kau punya hati yang busuk, hati yang tidak benar, Roh Kudus tidak akan mau berdiam. Itu sebagai materai. Dan kedua, sebagai penghibur. Ya, tadi saya katakan sebagai penghibur. Penghibur dan penasihat ini menandakan akan adanya kehadiran penyertaan abadi Kristus yang terus-menerus dalam diri kita. Ya, penyertaan abadi Kristus yang terus-menerus dengan kita. Ya, itu penghibur atau penasehat. Dan kalau kita baca di Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Roh Kudus itu sekali-kali meninggalkan kita. Kapan? Kapan dia tidak meninggalkan kita? Ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kau bisa menjaga hatimu suci, kudus, benar di hadapan Tuhan, maka dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kenapa terkadang kita itu dibiarkan?
Kenapa terkadang kita itu merasa, loh kok tidak ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidupku? Ya bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Roh Kudus berdiam dalam hidupmu, sementara engkau hidupnya tidak benar. Engkau ibadah aja ogah-ogah, engkau ibadah aja angot-angotan, engkau ibadah aja hanya kalau suka, hanya kalau senang, kalau enggak malas. Bagaimana Roh Kudus itu tidak meninggalkan kita? Tapi di Ibrani ini dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Roh Kudus itu sebagai penghibur atau penasehat itu menandakan kehadiran penyertaan abadi Kristus yang terus-menerus dalam diri kita. Kalau engkau menjaga hidupmu selalu benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan, ya, tetap engkau berdiri di atas kebenaran, maka Roh Kudus itu akan selalu ada bersamamu. Roh Kudus tidak mau di tempat-tempat yang jorok, yang kotor, dia tidak mau. Dia pasti akan pergi. Jadi jangan biarkan Roh Kudus pergi dari hidup. Ingat, belajar dari Elihu. Elihu sebagai anak muda yang bijaksana. Ya, ketika yang lain-lain itu dalam kondisi terpojok, kondisi terburuk, mereka akan berkhianat, mereka akan menyalahkan si Ayub, tapi Elihu datang dengan bijaknya. Dia mengatakan, penderitaan itu Yub, itu adalah suatu cara Tuhan, karena dia sayang padamu, dia sayang kepada kita. Ya, jangan kecewa Yub, jangan kecewa dengan kata teman-temanmu. Itu untuk meningkatkan kualitas imanmu Yub. Luar biasa. Itu anak muda. Berarti kita juga di sini kebanyakan anak-anak muda. Apakah kita memiliki hikmah, bijak seperti Elihu? Saudara-saudara tanya pada diri sendiri. Namun, kalau saudara-saudara, khususnya anak-anak muda ini, agak kurang bijak sedikit di dalam menyikapi segala sesuatu di dalam hidupnya, belajar sama Elihu. Amin. 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 Belajar sama Elihu. Ya. Belajar sama Elihu. Menjadi orang bijak, anak muda yang bijak. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena Elihu yakin Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan punya maksud. Kalau saat ini engkau merasa Tuhan tidak ada bersama dengan engkau, kalau selama ini engkau merasa Tuhan meninggalkanmu, ingat, Tuhan tidak pernah salah. Tapi Tuhan punya cara. Mungkin itu caranya Tuhan, supaya engkau lebih bergantung kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pujian buat Tuhan. Lagu yang terakhir. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Apa yang dikasih Tuhan sambil menyiapkan musik, satu pesan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, jadilah orang-orang yang bijaksana, jadilah orang-orang yang berhikmat. Ya. Sekarang ini dunia sedang menghimpit orang-orang percaya. Saya sebenarnya miris dengar berita Israel. Berita Israel selama ini kan seolah-olah mereka itu penjajah, jahat dan sebagainya. Ternyata berita-berita yang disampaikan di negeri kita selama ini, bahkan di seluruh dunia Arab, itu berita-berita itu dipotong-potong semuanya, dipotong-potong. Hal-hal yang mengangkat nama Israel dipotong, dibuat. Jadi seolah-olah di mata dunia selama ini Israel itu sangat-sangat jahat.
Padahal kalau kita tahu, ketika kita dengarkan berita yang lengkap, yang full, ternyata Israel itu yang mohon-mohon untuk berdamai. Dia mohon-mohon untuk berdamai. Dia mengatakan, Israel menginginkan perdamaian. Israel menginginkan perdamaian. Dia memohon-mohon untuk berdamai. Tapi oknum-oknum khususnya di Timur Tengah itu mereka tidak mau berdamai. Khususnya Hamas ini dan dunia-dunia Arab itu, mereka tidak mau berdamai. Yang mereka mau apa? Hapuskan Israel dari atas muka bumi. Itu yang mereka mau. Iran dan dunia-dunia Arab ini hapuskan Israel dari atas muka bumi. Tapi yang ditulis selama ini Israel penjajah. Padahal Israel memohon-mohon untuk berdamai. Kenapa? Katanya bahwa Israel itu adalah pengen kedamaian. Tapi kalau misalnya kami mau dihapuskan di atas muka bumi ini, ya kami mau bilang apa? Kami harus lawan. Jadi kami ini sekarang bukan berperang, tapi mempertahankan diri. Saudara mendekati Tuhan, kebohongan, ya, tipu daya yang sekarang itu sudah merajalela di atas muka bumi ini. Ya, kalau kita tidak bijak dan kalau kita tidak berhikmat, kita akan terseret. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen juga yang menganggap selama ini Israel itu penjajah. Tapi coba pelajari, seperti apa sih? Ingat kemarin waktu sidang PBB, semua menghujat Israel, semua menghujat Benyamin Netanyahu. Ketika Benyamin Netanyahu maju ke depan berpidato, bubar pada keluar semua. Kenapa? Karena di kepala mereka selama ini Israel itu penjajah. Mereka tidak pernah melihat sisi baik Israel. Akhirnya Benyamin Netanyahu mengatakan begini, mungkin banyak sekarang dunia membenci kami, tapi saya mau tanya saudara, apakah sekarang saudara sedang memegang handphone? Ya, berarti saudara sekarang sedang memegang Israel. Apa sekarang saudara sedang buka Twitter, buka IG, atau buka apa? Ya berarti sekarang saudara sedang berhadapan dengan Israel. Artinya karya Israel di bumi ini cukup luar biasa. Ciptaan-ciptaan mereka sungguh luar biasa. Lalu bagaimana kalian membenci kami? Dan bagaimana juga kami mau membenci kalian? Tidak mungkin itu terjadi. Berarti ada sesuatu hal yang perlu kita bereskan. Nah ini tadi politik. Itu dimanfaatkan loh, pertengkaran, peperangan antara Israel dengan Palestina dimanfaatkan oleh dunia dan banyak mengambil keuntungan. Nah, saya mau sampaikan kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang Kristen khususnya, anak-anak Tuhan, bijaklah, jadilah seperti Elihu itu, bijaksana, berhikmat, jangan telan bulat-bulat, pelajari. Itulah gunanya Tuhan berikan kita otak pikiran, pelajari, benar nggak sih berita ini? Ya, jangan terseret di dalam kebohongan, jangan terseret di dalam kesalahan. Jadi jadilah orang-orang yang biasa. Kita akan pujian buat Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Nanti kita akan berdoa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Luaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku
kami puja isinya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan segala kerinduan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, bimbing langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Minggu belas kasih bangkitlah Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami telah menikmati persekutuan dengan Engkau Bapa. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Lebih-lebih hari ini Tuhan Yesus, kami telah diperlengkapi oleh firman Tuhan yang melawat kami. Kiranya Tuhan ini semakin menambah pengertian kami, pemahaman kami akan kuasa Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu itu pemberi hidup bagi kami. Tanpa Roh Kudus Allah, kami tidak akan bisa menikmati kehidupan seperti saat ini. Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus itu bisa berdiam dalam hidup kami, dengan menjaga kesucian hati kami, kesucian pikiran kami, kebersihan hidup kami Tuhan, agar Roh Kudus bisa berdiam dalam diri kami. Karena Roh Kudus itu yang bersaksi kepada roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, jangan biarkan kami Tuhan Yesus untuk dikuasai oleh kedagingan ini Tuhan. Karena kedagingan ini yang akan merusak hati pikiran kami Tuhan. Tapi bila kami Engkau mampukan kami untuk bisa mengalahkan kedagingan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan segala kehendak Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh pelayan Tuhan hari ini, mulai dari Asher, pemain musik, worship leader, singer, infocus, kamera, dan semuanya, baik juga kolektor, para pendoa Tuhan, berkati Tuhan. Akhirnya pelayanan yang telah dikerjakan pada hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu. Semua jemaat yang telah hadir pada hari ini Engkau berkati Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang telah didengarkan, kami boleh diubahkan dan kami boleh membawa damai sukacita daripada Tuhan. Yang tidak bisa hadir pada hari ini, kami juga berdoa dimanapun mereka berada, Engkau jamah mereka Tuhan. Satu hal kami doakan Tuhan, bagi mereka yang malas untuk datang beribadah, jamah mereka Tuhan. Jangan sampai mereka dikuasai oleh roh kemalasan Tuhan. Tuhan datang seperti pencuri. Engkau tidak pernah memberitahu kapan hari, jam, waktu, tanggal Engkau datang. Tapi Engkau datang seperti pencuri, tanpa satupun tidak ada yang tahu. Tuhan, oleh karena itu ingatkan setiap anak Tuhan, khususnya bagi mereka-mereka yang pernah digembalakan di tempat ini. Ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka keluar daripada roh kemalasan, tapi bila kini Roh Kudus Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang telah memberikan persembahan, berkati persembahan yang telah diberikan, agar persembahan boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Dan yang tidak bisa memberikan,
Tuhan Engkau tetap berkati, buka pintu berkat bagi mereka, agar pada masa yang akan datang mereka boleh memberikan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negeri kami Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah, Engkau berkati Tuhan, kuasai mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Engkau berkati orang-orang Kristen, orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa ini Bapak. Biarlah kiranya melalui kehadiran kami, maka negeri ini diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan kami naikkan hanya untuk Tuhan. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Dia alam Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Biar kiranya kita yang hadir pada saat ini boleh menerima, boleh mengetahui bagaimana apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada hari ini. Biar kiranya kita lebih lagi di dalam Tuhan, tidak mudah digoyahkan gitu ya. Kalau dari yang suka saya lihat-lihat itu tuh di luar sana yang paling banyak diincar adalah anak remaja, pemuda gitu, karena mereka tuh masih labil ibaratnya gitu kan. Jadi ya ntar sebentar berubah, gampang dipengaruhi. Sedangkan kalau orang dewasa itu biasanya ya kalau dia udah suka sesuatu ya udah itu aja, dan itu akan terus begitu. Nah jadi biasanya yang paling banyak diincar tuh anak muda gitu. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita anak muda, mari terlebih lagi khususnya supaya pemahaman tentang firman Tuhan boleh semakin dilatih lagi. Seperti renungan saya semalam, berarti our spiritual life-nya harus perlu dilatih terus lagi supaya kita bukan practice makes perfect, semakin sempurna, tapi semakin kita mature, lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Kita bisa tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat, seperti firman Tuhan hari ini juga gitu ya. Jadi semakin lebih lagi di dalam Tuhan, semakin kita bisa tahu apa yang boleh jadi kehendaknya Tuhan. Jadi yang dilatih bukan cuma sekedar skill main musik, bukan sekedar skill olahraga atau apa gitu, tapi kita juga perlu melatih spiritual life kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu ya. Terima kasih sekali lagi hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Terima kasih juga untuk pelayan altar yang sudah melayani, setiap pelayan yang hari ini yang bertugas, baik dari singer, WL singer, pemain musik, operator monitor, operator kamera, usher, dan para pendoa semua yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, yang membalas berlipat kali ganda. Lalu untuk minggu depan, tanggal 12 Oktober 2025,
Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta PM Arefa, lalu worship leader dilayani oleh Ibu Yeni, singer dilayani oleh Saudara Joy dan Devan, doa penyerahan oleh Saudara Joy, lalu doa persembahan oleh Ibu Ina Harapan, keyboard dilayani oleh saya, drum oleh Ray, bass oleh Ras, lalu usher dilayani oleh keluarga guru BGA, kolektan oleh Peniel, operator kamera oleh Saudara Elte, operator monitor oleh Devan. Ini Devan singer sambil operator monitor gitu. Nanti ditukar aja ya, ganti siapa gitu. Lalu keterangannya testimony or sharing life. Jadi ada kesaksian, silakan dress code-nya nuansa purple. Jadi silakan dipersiapkan. Joy hari ini perdana ya sama Devan main ibadah, kiranya boleh terus makin dilatih lagi, semakin lebih baik lagi. Terus untuk ibadah tengah minggu kita di tempat ini hari Jumat jam 7:30 malam. Tanggal 10 Oktober worship leader kembali dilayani oleh Ibu Yeni, lalu operator monitor oleh Elte, kolektan oleh Ras, firman Tuhan oleh Bapak pimpinan jemaat, lalu musik oleh Devan. Lalu untuk youth hari Sabtu di tempat ini jam 7 malam dilayani oleh tanggal 11 Oktober dilayani oleh Saudara Joy worship leader, lalu pembicaranya Kak Perhatian pembinanya, lalu musik dilayani oleh Saudara Devan, kolektan oleh Saudara Ras, keterangannya pembinaan iman. Jadi silahkan yang bertugas dipersiapkan lagu-lagunya, firmannya juga, lagu-lagunya juga supaya setiap pemain musik boleh dipelajari lebih dulu. Lalu latihan musik di tempat ini seperti biasa jam 10 pagi atau boleh diinfokan jam-jamnya mungkin kalau ada perubahan. Itu ya. Ada tambahan? Itu aja. Baik, kalau tidak ada kita akan bersalam-salaman untuk memberkati hambanya satu dan yang lain yang juga persembahan yang berikutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kurang berarti. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau diberkati katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang membuat kita memang agak kuat. Saya sendiri, saya berterima kasih firman Tuhan ini. Saya akan membaca kembali. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jika aku berpikir aku hidup karena kekuatanku, maka aku tidak bisa apa-apa. Tapi yakinlah, katakan ini dalam hidup, bahwa karena roh Allah ada dalam hidup, aku ada, aku hidup. Bukan karena kekuatan, bukan karena sukanya aku, karena Tuhan. Berbagai macam masalah yang ada dalam hidup kita pun, kalau kita mengatakan ini, maka semuanya lenyap. Kita kuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, menambahkan firman, mengurapi terus. Mari kita selesaikan ibadah kita sambil kita memberikan persembahan kita terakhir dan kita salam-salam. Kita akan menyanyikan lagu ini, Satu Kota Tanpa Malam.
pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.